Alright, Desember 2021 sebuah peristiwa terjadi nih Pak ya. Dan peristiwa ini memanaskan geopolitik global yang dimana militer Rusia menempatkan 100.000 pasukannya di perbatasan Ukraina. Dan menurut para pakar politik dunia nih, tindakan Rusia ini bisa saja memicu terjadinya Perang Dunia Ketiga. Developments in the crisis in Ukraine, which for now remains a war of words. Russian President Vladimir Putin spoke publicly. So, pertanyaan pertama, kenapa sih Rusia menempatkan 100.000 pasukannya di perbatasan Ukraina? Apa sih yang dicari oleh Rusia di perbatasan Ukraina? Alright, untuk menjawab pertanyaan ini, tanpa banyak basa-basi, kita langsung saja tanya ke Lord Paduka kita, Vladimir Putin. Alright, semua ini dimulai dari demand yang diminta oleh Vladimir Putin ya kepada NATO dan Barat tentunya. Putin meminta nih, pertama ya, Amerika dan NATO nih untuk menghentikan semua aktivitasnya militer di daerah Eropa Timur. Dan yang kedua, meminta Amerika dan NATO untuk berhenti merekrut anggota yang baru. Dan yang ketiga, Putin meminta berhenti mencampuri semua urusan yang ada di Eropa Timur tentunya. Dan of course Amerika dan NATO jelaslah menolak ya, karena mereka merasa apa urusannya Rusia untuk ngatur-ngatur ya. Karena NATO dan Amerika ini berurusan bersama negara-negara yang berdaulat, negara-negara yang sudah merdeka bro ya, negara yang bebas ya. Jadi hubungan mereka ini paten bro ya. Rusia nggak berhak untuk ikut campur. Rusia nggak berhak ngatur-ngatur negara ini mau berurusan dengan siapa ya bro ya. Jadi makanya Amerika dan NATO nih menolak permintaan Lord Vladimir Putin ya. Dan ternyata Vladimir Putin gak main-main dengan dirinya bro. Dia mengancam kalau ini masih gak dipenuhin ya, kalau ini masih dicuekin nih ya, dia bakal melakukan invasi besar-besaran ke Ukraina, alias menduduki negara Ukraina secara paksa untuk kembali ke Rusia. Dan boom, Vladimir Putin tidak segan-segan mengatakan bahwa Rusia siap untuk perang nuklir. Через несколько секунд после взрыва диаметр полевого столба составлял около 10. Lantas, mengapa Ukraina? Oke, untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus balik lagi nih ya. Kita harus balik lagi ke era 1500 tahun yang lalu bro ya. Ada kerajaan nih ya yang namanya Kievan Rus ya. Nah, kerajaan ini menjadi cikal bakal bangsa Slavia macam Belarusia, Ukraina, dan Rusia. Dan dari sinilah mereka berasal ya bro ya. Singkat cerita, akhirnya kekaisaran Rusia muncul nih. Kekaisaran yang sangat luas ya, sangat luar biasa luasnya bro ya. Dan di abad modern kekaisaran ini ternyata berubah ya, menjadi namanya Uni Soviet yang luasnya nggak main-main nih bro. Dan setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Barat merasa Uni Soviet sebagai ancaman yang baru bro ya. Kenapa? Karena mereka takut Uni Soviet melakukan invasi besar-besaran ke Eropa. Karena mereka punya damage untuk melakukan itu. Untuk mencegah hal itu terjadi, tahun 1949 nih akhirnya negara-negara Eropa nih ya, jadi Kanada dan Amerika nih membuat sebuah aliansi ya yang namanya NATO. Jadi pertanyaannya, untuk apa NATO dibuat? Ya untuk menghindari Uni Soviet berniat untuk menguasai Eropa. Itulah muncul yang namanya Blok Barat dan Blok Timur, atau yang bisa dibilang Eropa Barat dan Eropa Timur. Dan selama berpuluh-puluh tahun nih bro ya, terjadilah perang dingin antara Blok Barat dan Blok Timur. Oke, dan singkat cerita nih bro ya, pada tahun 1990-an nih Uni Soviet nih terpecah bro, menjadi negara baru nih ya yang bernama Rusia. Dan Uni Soviet ini harus kehilangan beberapa wilayah bro ya. Salah satunya nih ya Ukraina. Dan lepasnya Ukraina dari Uni Soviet ini ternyata ditangisin banyak orang bro. Banyak yang sedih nih men, kok Ukraina harus lepas bro, karena bangsa Rusia ini berasal dari Kievan Rus
yang ada di kota Kiev, ibu kotanya Ukraina, bro. Banyak yang menyayangkan hal tersebut karena merasa bangsa mereka muncul dari satu kota yang sekarang bukan lagi bagian dari daerah mereka. Salah satunya yang paling kecewa adalah Presiden Rusia saat itu ya bro ya, yaitu Gorbachev. Terlebih dia punya ibu yang emang berasal dari Ukraina. Dan ternyata selain Gorbachev, ada lagi nih yang kecewa. Seorang intelijen muda yang berbakat, yang punya karir luar biasa, yaitu Vladimir Putin. Entah kenapa Vladimir Putin nih merasakan romansa dan romantika bro ya dengan Ukraina nih. Dia merasa semua orang Ukraina itu dan Rusia itu sama bro ya. Bangsa Ukraina dan bangsa Rusia itu sama. Seharusnya mereka berada dalam satu negara nih. Dan hal ini berkali-kali ditulis oleh Vladimir Putin di papernya, sampai akhirnya Putin berhasil mengumpulkan kekuatan di Rusia nih bro ya. Dia punya karir yang bagus di pemerintahan Rusia. Dia jadi presiden, luar biasa banget. Setelah dia menjadi presiden nih, hasratnya untuk menyatukan kembali Ukraina ke dalam Rusia itu masih ada sampai sekarang bro ya. Makanya dengan konflik NATO ini dan niat NATO untuk merekrut Ukraina ini sebagai anggota baru nih, dijadikan sebagai alasan Putin nih bro ya, untuk melakukan invasi militer besar-besaran ke Ukraina. Dan kalau kita baca sejarah nih bro ya, ini bukan terjadi secara spontan bro. Ini adalah imbas dari sebuah rangkaian peristiwa yang terjadi puluhan tahun lalu bro ya. Oke, kita bakal balik lagi ke tahun 90-an nih bro ya. Waktu itu Ukraina sudah menjadi negara yang merdeka bro ya. Mereka masih belum lepas dari bayang-bayang Rusia atau kontrolnya bro ya. Rusia 2004 terjadi revolusi yang dinamakan Revolusi Olensk ya bro ya, di mana masyarakat Ukraina nih berusaha untuk bebas dari bayang-bayang Rusia, dan mereka meminta Ukraina menjadi negara yang benar-benar berdaulat bro ya, alias tidak bergantung lagi pada Rusia. Akhirnya revolusi ini mengantarkan seorang presiden baru di Ukraina bro, yang bernama Viktor Yanukovych. Tapi dia benar-benar ingin melepas Ukraina dari pengaruh Rusia dan lebih memihak pada Barat atau NATO ya bro ya. Tentu keadaan ini tidak membuat Rusia nyaman, jelas sudah bro ya. Dan mereka pun melakukan tindakan dan strategi, termasuk salah satunya filtrasi ke politik dalam negerinya Ukraina bro. Jadi Ukraina ini digoncang dari dalam bro ya. Tentu hal ini berbuah hasil ya bro ya, karena pada tahun 2010 nih bro ya, pemimpin oposisi nih yang Rusia banget katanya bro ya, yang konconya Vladimir Putin banget nih bro ya, yang memang jiwanya Rusia banget nih bro ya, yaitu Viktor Yanukovych nih bro ya, terpilih menjadi presiden Ukraina bro. Dan sejak Yanukovych terpilih menjadi presiden Ukraina, hubungan antara Ukraina dan NATO pun maupun Amerika nih benar-benar putus bro ya. Artinya Yanukovych nih benar-benar berpihak pada Rusia men. Dan ini membuat Rusia dan Vladimir Putin senang banget ya bro ya. Dan ternyata nih ada hatersnya bro ya. Siapa hatersnya bro? Yaitu masyarakat Ukraina sendiri bro ya. Akhirnya nih pada tahun 2014 nih revolusi kembali nih bro ya. Nah, saat terjadi kekosongan kekuasaan nih, karena buah dari revolusi tersebut, Rusia memanfaatkan kekosongan jabatan di Ukraina bro ya, setelah terjadi revolusi dengan mencaplok secara paksa daerah Crimea. Nah, selain mencaplok paksa Crimea nih, Rusia menyalakan api pemberontakan bro, dengan mendukung secara penuh kelompok separatis ya bro ya, yang berada di Ukraina Timur ya bro. Dan itulah beberapa tindakan yang diambil pemerintah Rusia kepada Ukraina bahkan setelah Ukraina merdeka sampai detik ini. Dan ini adalah masalah geopolitik yang serius. Nah, presiden baru terpilih Vladimir Zelensky itu ternyata anti sama Rusia bro, dan menyatakan keberpihakan secara jelas, secara terang-terangan terhadap NATO dan pihak Barat ya bro ya. Dan Zelensky ini mengatakan secara tegas bro ya, bahwa Ukraina nih tidak ingin berada di bawah bayang-bayang Rusia lagi bro ya. Dan Vladimir Zelensky ini juga mengatakan keinginan bahwa Ukraina ingin bergabung kepada NATO bro. Dan NATO pun menyambut itu dengan baik ya bro ya. Karena bagi NATO ini sebuah langkah yang menguntungkan bro ya. Ketika Ukraina nih ya bergabung dengan NATO, maka mereka bisa saja nih membuat
pangkalan militer di sana bro ya. Dan ini bro ya, ini jelas banget bro ya, mengancam kedaulatan Rusia bro ya, dan membuat Vladimir Putin naik pitam bro. Dan hasrat Rusia nih untuk menguasai Ukraina jadi semakin gencar. Oke, di sesi penutup ini sekarang yang menjadi pertanyaannya, akankah nih ya bro, konflik ini meletus dan akankah terjadi perang bro ya? Akankah ini awal mula meletusnya perang dunia ketiga nih bro ya? Kalau aku nih bro ya, yang merasa kemungkinan itu akan selalu ada ya men ya. Kenapa demikian? Karena pertama yang kita bicarakan ini Vladimir Putin ya bro ya. Orang ini luar biasa bro ya. Orang ini punya power yang luar biasa banget, yang banyak ditakuti oleh negara-negara asing di luar bro ya. Dia punya damage yang sangat besar di Rusia bro ya. Dan dia berkali-kali menunjukkan keseriusannya terhadap konflik ini bro ya. Sampai beberapa hari yang lalu dia menunjukkan ke dunia bro ya, dia sedang memantau latihan nuklir Rusia bro ya. Gestur-gestur seperti ini bro ya, yang ditunjukkan Vladimir Putin kepada dunia bro, yang menyatakan bahwa dia serius bro ya untuk melakukan invasi terhadap Ukraina bro ya. Dan yang kedua, adanya nih bro ya penambahan pasukan nih bro ya di perbatasan Ukraina bro ya, yang tadinya 100.000 nih bro ya, ditambah lagi bro ya menjadi 175.000, dan semua pasukan ini dalam posisi siap tempur bro. Dan yang ketiga nih bro ya, kalau kita lihat sejarah lagi nih bro ya, balik ke masa lalu lagi bro ya, salah satu penyebab nih bro ya meletusnya perang dunia kedua nih adalah dunia sedang tidak baik-baik saja bro ya. Dunia sedang mengalami depresi banget bro ya, depresi dari segala sektor bro ya, yang dimana perang nih bisa menjadi obat bro ya, yang berarti siapapun yang menang nih bro ya dari perang nih, maka mereka akan mendapat keuntungan yang sangat besar bro ya. Dan sebaliknya bro ya, mereka yang kalah bro ya akan mendapat rugi yang sangat-sangat besar bro ya. Dan dengan kondisi sekarang nih bro ya, COVID-19 nih bro ya, seperti dimana dunia sedang berada dalam ketidakpastian nih bro ya, dan kondisi ekonomi yang sedang merosot-rosotnya nih bro ya, bisa saja nih bro ya antara Amerika dan Rusia nih bro ya benar-benar menghendaki peperangan terjadi bro ya. Jadi kita nih harus siap ya bro ya untuk menghadapi geopolitik elit-elit global nih bro ya. Artinya siapapun yang menang nih bisa jadi dia bisa menjadi penguasa tunggal bro ya, penguasa tunggal dalam peta politik dunia. Dan mungkin ini saatnya Amerika menghabisi Rusia ataupun Rusia menghabisi Amerika. Dan kita nggak pernah tahu bro apa yang dipikirkan orang-orang elit-elit global di luar sana bro ya. Cuma kalau aku sendiri berharap nih bro ya, semua konflik geopolitik ini cepat kelar bro ya. Tidak perlu ada perang bro ya, tidak perlu ada pertumpahan darah bro ya, tidak perlu ada adu rudal ataupun nuklir bro ya. Karena yang paling dirugikan nih bro ya sudah pasti bro ya masyarakat sipil ya bro ya, warga-warga sipil ya bro ya, orang-orang Ukraina yang nggak tahu apa-apa nih bro ya. Dan semoga konflik ini bro ya cepat selesai nih bro ya, cepat kondusif bro ya, cepat damai dan cepat baik-baik saja lagi bro ya. Jangan ada lagi perang bro ya, karena perang ini nggak main-main bro ya, nggak keren banget bro ya perang nih. Perang itu mengerikan bro ya, pertumpahan darah di mana-mana bro ya. Jadi sudah sepatasnya kita harus membantu doa bro ya, membantu doa agar perang ini cepat usai bro ya, dan semoga tidak terjadi lagi di kemudian hari bro ya. Dan buat teman-teman, thank you banget yang sudah mampir bro ya. Sehat-sehat buat kalian semua. Mohon maaf ini baru pertama kali kita mengulas, kita baru belajar juga bro ya. Jadi jangan ada yang komplain bro ya. Komplain gak apa-apa bro, tapi yang bersikap membangun bro ya. Thank you banget ya buat teman-teman, sehat-sehat selalu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.